merekam jejak. Jemarimu berdansa, kawan, jangan kau salah berpijak. Pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Awas jangan kau tertipu kata. Kau bingung-bingung yang mana benar atau dusta. Gunakan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah untuk percaya, kawan. Dengan semua yang kau baca, yang kau silaukan mata. Bibir dan jemari jadi harimaumu saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Setiap kata gunakan hati, janganlah kau memangsa. Oh hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, berani bersuara. Hati-hati bicara, hati terluka. Kalimatmu bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta, berani bersuara. Bukan asal bicara, makin cakap digital bersama. Dampak positif dari digital. Salah satunya itu bisa membuat yang jauh menjadi dekat. Oke. Lalu untuk itu kita bisa membuat pengetahuan tentunya makin terbuka dengan akses yang lebih mudah, lebih murah. Oke. Betul?
Apa kabar semuanya? Selamat sore. Hai. Ya ampun, cantik-cantik banget sih. Gak apa-apa, bukan. Bagaimana semuanya? Masih semangat? Masih semangat? Wah, luar biasa ini. Benar-benar. Oke, hari ini aku pastinya akan menemani kalian semua. Akan seru-seruan, kita akan bersama. Terus juga nanti pasti kita akan menanti band-band yang akan keren dan pengisi acara yang keren. Pastinya kali ini aku juga akan memberikan acara-acara yang keren untuk kalian. Nah, khususnya buat di semua laguan-laguan fest yang hari ini pasti sehat selalu pastinya. Nah, dalam hal ini kita akan ada talk show literasi digital bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi dengan temanya Saatnya Melek Digital. Nah, ini penting banget buat semuanya. Karena digital kadang-kadang bisa menjadi obat penenang kita saat kita lagi tersakiti atau apapun. Tapi digital juga kadang-kadang bisa menjadi api yang akan membakar kita di saat kita tidak bisa mengendalikannya. Oke, kita nanti akan ditemani oleh 3 orang narasumber yang akan menyampaikan masing-masing tentang materi yang akan berguna buat kita semuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita panggilkan. Ada Rana Rayendra, tepuk tangan, dan juga ada Mustika Kamal serta Kevin Aprilio. Selamat Silakan. sore. Selamat sore Bogor. Wow, luar biasa. Luar Silakan. biasa. Coba kita tes dulu suaranya, boleh Kak Vicky ya? Boleh Mas dong. Kevin, Mustika. Oke. Karena setahu saya Bogor itu, karena kebetulan saya dari Bogor. Ya. Dari Bogor. Dari Bogor juga. Mantap. Bogor asli. Jadi Bogor itu orang-orangnya seru-seru. Kita tes ya. Kalau saya panggil Bogor suaranya jawabnya pagi. Boleh? Walaupun ini udah sore. Oke. Oke. Walaupun Meskipun ini udah sore. Udah sore, tapi pagi aja. Semangat pagi, karena kalau literasi digital harus semangat. Oh. Oke, sip. Selamat pagi Bogor. Belum 100%. Masa yang di situ kata dia, kok kita suruh pagi kan ini udah sore ya? Kata dia. Iya. Yang di sebelah situ. Biar semangat. Biar Mas Vicky. semangat, ya. Yang Lanjut. di ujung sana belum kelihatan, belum kedengeran. Ya, Oke, lanjut. kita panggil sekali lagi. Selamat pagi Bogor. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Wow. Mas Vicky. Luar biasa. Ya pikir Indra Bekti. Semangat. Bukan, Udah Irfan langsung Hakim. masuk. Sambil duduk tapi masing-masing disapa dulu. Silakan Siap. semuanya. Ini juga ada sahabat saya juga. Tentunya yang paling cantik. Mustika Kamal. Silakan menyapanya bagaimana kalau Mustika Kamal. Selamat sore Festival Lagu-Laguan. Kemarin mungkin yang kesini udah ketemu saya dan hari ini ketemu saya lagi. Tapi suaranya ini ya, nambah seksi ya kamu Iya ya. hari ini. Iya. Jadi serak-serak. Iya. Nah ini juga nih pasti yang cewek-cewek cantik sama cowok-cowok keren pengen nunggu disapa juga sama seorang Kevin Aprilio. Oh, Ombak itu. oh kalau istri wife. Wife. Kalau wiper yang suka nyapu hujan di mobil. Iya. Iya, karena pasangan istri yang baik adalah menyeka masa lalu suaminya menjadi lebih baik. Gitu. Iya. Teori mah bagus, Vin. Kenapa? Iya. Kenapa wanita-wanita di sini nggak terima? Gak terima. Aku punya istri gak terima. Aku jomblo gak terima. Kasihan. Kita kawin sama bonsuren aja kayaknya ya. Kevin silakan disapa. Oke, halo selamat sore semuanya. Thank you for coming. Ya, bagus enak ya. Agak slow ya. Agak slow. ini. Tenang, pembawaannya cool gitu ya. Iya, karena dia memang ya pemimpin kan. Di Yes. bandnya juga frontman. Jadi dia tenang gitu. Dengarkan curhatku gitu kan. Oke, sekarang kita saatnya menyampaikan materi pemaparan yang pasti tentang digital. Oke. Sesuai dengan materi yang akan disampaikan semuanya ya. Yang pertama, tanpa berlama-lama lagi, ya kita langsung memanggil untuk ini adalah seorang ahli public speaking yang luar biasa. Hah? Shh. Nggak enak ada orang luar negeri, biar kita imbang gitu loh. Ya. Langsung saja dari Rana Rayendra yang akan menyampaikan tentang bagaimana kita menjaga keamanan digital kita. Nah, kalau yang suka di hacker, suka di blog, nah ini nanti minta tolong kami ini. Diprotes mulu kayaknya ya. Oke, Rana Siap. Rayendra, silakan. Oke, thank you Mas Vicky. Waduh Bogor. Di sini yang dari jam 6 pagi ada?
Ada, oh sebelah sana ada dari jam 6 pagi. Ada yang nginep nggak di sini? Mana yang nginep? Nanti dapat pelukan dari Mas Vicky. Oh enggak Iya. ya? Gimana Mas Vicky? Peluk, siap peluk. Oh siap. Orang lagi katanya jomblo. siap. Oh lagi jomblo katanya. Oke, nah hari ini, sore ini saya akan membawakan tema tentang aman digital. Dari kurang lebih ada puluhan ribu orang yang di sini. Halo yang di sana, aku pengen sapa lu dong. Yang lagi duduk di sana santai banget. Halo, selamat sore. Waduh, ngomong-ngomong beli tiket nggak ya kalau di sana ya? Beli, kan beli udah juga ya? masuk. Oke, oke. Nah, di sini ada nggak yang masih nggak pakai smartphone? Ada? Wih, masih sana. Oke, Mas lahir tahun berapa kira-kira kalau nggak pakai smartphone ya? Oke, tapi sebelum saya mulai ada istilah tak kenal maka tak salah. Zaman sekarang tak kenal maka tak transfer. Iya kan? Matre amat. Iya, transfer ilmu maksudnya. Oh, ilmu ya boleh. kan? Kalau udah kenal, transfer ilmunya jadi lebih enak. Perkenalkan, nama saya Rana Rayendra dan saya sehari-hari sebagai seorang pengajar untuk public speaking. Saya aktif untuk mengisi beberapa kegiatan kelas untuk digital creative content dan juga public speaking dengan Bicara Project. Karena Bicara Project itu adalah startup saya yang saya bangun yang fokus dalam pengembangan soft skill. Makanya hari ini saya diundang oleh teman-teman di sini untuk membawakan materi tentang aman digital. Kita langsung masuk saja ke slide yang pertama, teman-teman. Oke, keamanan digital itu orang bingung, aduh kira-kira aman itu apa ya? Harus ngapain ya aman digital itu? Intinya gampang teman-teman, ya. Saya yakin di sini semuanya harus pintar-pintar, ya, punya smartphone yang bisa digunakan secara maksimal. Tapi apakah smartphone kalian itu sudah aman atau belum? Ini yang jadi masalahnya. Oke. Yang pertama tentang data. Kita punya sebagai macam data di era digital sekarang. Nomor NIK, nomor NPWP, alamat, bahkan nomor M-Banking kita semua ada di smartphone kita. Ya. Di sini masih ada nggak yang nggak pakai passlock handphonenya? Ada? Oh, masih ada yang nggak pakai passlock. Siapa yang suka dipinjam-pinjam sama temennya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi keamanan data itu yang kedua harus dirahasiakan. Boleh kita dipencet next? Iya, yes betul. Jadi harus rahasia. Kalau misalkan sekarang masih pinjem-pinjeman handphone sama temen, sama pacar supaya pacar kita nggak selingkuh, harus dihindari. Karena belum tentu handphone kita itu selalu aman. Siapa tahu bisa ada pencurian. Jadi intinya keamanan digital itu tentang data yang harus dirahasiakan. Kenapa? Oke, jadi sumber informasi. Yang pertama kita menjadikan handphone itu menjadi sumber informasi kalau kita melakukan pembajakan atau handphone kita dibajak, bayangkan seberapa informasi yang tersebar, informasi palsu yang tersebar. Jadi pentingnya keamanan digital itu sebagai sumber informasi. Lalu yang kedua, menjadikan identitas diri kita. Wah, si A nih ternyata dia adalah scammer atau orang yang suka membajak. Nah, itu akan jadi jelek reputasi kita, akan turun kredibilitas kita. Lalu yang ketiga, itu adalah tentang jejak digital. Nah ini ya, kalau kita tahu apa yang kita posting 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, mewaspadai penipuan digital, selanjutnya memahami rekam jejak, dan yang terakhir adalah data anak. Jangan kita ngerasa, oh anak kita ini lucu. Lalu kita mau posting di sosial media, masukin data anak begitu lengkap. Sampai data sekolahnya, alamatnya, dan itu bisa berujung ke penculikan anak. Jangan sampai seperti itu.
Oke, selanjutnya. Nah, ada dua hal, ada phishing dan juga ada scam. Ya, biasanya kalau phishing ini suka masuk ke email-email tentang wah ada diskon di sini. Atau nggak cuma di email, masuk juga di WhatsApp grup keluarga biasanya. Ya, wah brand ini lagi diskon gede-gedean, klik link di sini. Itu namanya phishing. Tapi kalau scam itu sudah tindak kejahatannya. Duit kita sudah bisa dirampok, uang kita diambil, akun kita dibajak. Jadi kalau kita tidak tahu dan tidak aman, kedua hal ini bisa menjadi bencana buat kita. Lalu gimana cara ngatasinnya? Boleh selanjutnya? Dengan 3M ya, bukan meraba, menerawang, dan juga apa? Membaca bukan, itu untuk uang ya. Tapi kalau 3M di sini untuk keamanan digital, yang pertama itu harus membatasi informasi pribadi. Jadi kalau nggak penting-penting amat, jangan dimasukin nomor NIK-nya. Sayang banget teman-teman. Ya, di sini ada yang korban pinjol nggak? Wah nggak ada yang mau ngaku, jangan ngaku ya. Ngakuin dalam hati aja ya. Nah biasanya karena tidak dibatasi ya, pinjol inilah yang akhirnya menjadi sasaran utamanya. Data kita bisa diperjualbelikan. Jadi harus batasi untuk identitas diri kita. Lalu yang kedua, menyaring teman-teman. Ya, menyaring apapun, misalkan kalau ada link jangan langsung di-approve. Kalau ada link dikirim di email jangan langsung diklik. Karena kalau kita asal klik, kita nggak tahu itu link apa, tiba-tiba masuk ke jebakan scammer atau hacker. Jadi harus menyaring dulu, kita harus skeptis, harus pintar. Dan yang terakhir yaitu dengan melindungi. Selalu update password ya. Update passwordnya itu jangan password-password yang gampang. Tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal putus, jangan. Ya, selalu bikin password yang susah, kombinasi huruf besar, huruf kecil. Jadi itulah 3M. Yang pertama membatasi, menyaring, dan melindungi. Dengan cara apa? Update password dan aktifin 2 langkah verifikasi. Karena sekarang lagi ramai banget tentang phishing dan juga scam. Kita harus hati-hati, terutama 3M ini harus kita perhatikan. Dan terakhir sebagai penutup, saya selalu menutup dengan sebuah quotes. Ya teman-teman, teknologi itu hanyalah sebuah alat. Ya, semua yang teman-teman pakai, yang mbak-mbak pakai di sini itu cuma alat. Tapi kita yang menggerakkannya, kita yang menggunakannya. Jadi kalau kita nggak jauh lebih pintar daripada alat itu, kita akan ketinggalan zaman. Karena teknologi terus maju. Kalau misalkan kita nggak mau belajar, kalau kita tidak membuka pikiran kita, tidak cakap secara digital, kita akan ketinggalan. Jadi pesan saya, jangan mau dibodoh-bodohi sama teknologi, tapi kita harus jauh lebih pintar dari alat itu sendiri. Terima kasih dan salam pagi. Tepuk tangan. Thank you. Luar biasa Rana Rahendra. Penyampaian yang sangat membuat Presiden Uganda pun pasti akan tersenyum melihat Siap, yang siap, luar siap, biasa. siap. Ya, tadi juga ada quote-nya. Ya, Tak masih ingat kenal nggak? maka tak sayang. Tak Tadi. transfer. Oh, sebenarnya itu aslinya tak kenal maka tak sayang. Betul. Sebenarnya saya nggak setuju sama quote itu. Gimana? Karena saya sama kamu nggak kenal tapi saya sudah sayang. Itu yang benar. Yang mana nih ada tiga Mas Vicky. Ya yang mana aja lah yang single. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Rana Rahendra, luar Thank you biasa. semuanya. Berikutnya, ini adalah gak kalah penting, pasti tentang budaya digitalnya. Pasti banyak hal yang akan disampaikan juga manfaat dari sahabat kita. Langsung saja, Mbak Mustika Kamal. Tepuk tangannya mana semuanya? Halo, semua masih semangat nggak? Kalau dibagi voucher 100.000 e-wallet, masih semangat nggak? Semangat, jadi ditungguin sampai akhir ya. Nanti Mas Vicky bakal bagi-bagi 10 voucher e-wallet buat kalian semua yang ada di sini. Nah, ini suara aku bener-bener ya. Gak apa-apa. Kita Apa-apa gedein ya? dulu mungkin. Gak, bukan robot ya, bisa Oh, di-setel iya. suaranya. Oke. Sebelum aku masuk ke budaya digital, aku mau turut berduka cita dulu Pastinya. atas
sepak bola Indonesia, Iya. ya. Dan langsung aja ya ke budaya digital. Budaya digital itu adalah digitalisasi kebudayaan, hal yang membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Seperti yang Karana bilang tadi, kita semua bangun tidur, lihat Meluk orang. Oh bukan. enggak, meluk guling kalau saya. Lihat handphone. Lihat Lihat handphone. handphone, betul. Ke kamar mandi, lihat handphone. Handphone. Lagi masak, lihat handphone, ya kan? Nah, jadi Lagi galau? lihat Handphone handphone. juga. Nah, jadi menurut pendapat saya untuk budaya digital ini, kita ini punya hak karena punya hak, Betul. punya hak untuk berkreasi. Karena kita setiap hari kan megang handphone, iya kan? Jadi hak berkreasi itu maksudnya adalah misalkan kalian lagi galau nih, iya kan? Lagi galau, diputusin sama si A gitu, Iya. atau si R. Wih. Spesifik Begitu banget ya. sulit, Iya, bukan itu. ya? Itu maksudnya itu termasuk budaya digital. Oke. Karena dia kreatif. Iya. Karena dia kreatif. Betul, Teman betul. saya Iya. semua lagi tuh. Yang Karena- mana? Karena dia kreatif untuk apa ya, membangun kreatif dia untuk nggak galau-galauan karena dia nih diputusin atau apa gitu. Jadi dia bikin aja begitu sulit. Sebenarnya aku sambil ini ya, sambil itu ngobrol dia ya. sebenarnya imajinasi ya. Bener, Ah, tapi ah. kalau misalkan kita punya pasangan, kita udah Betul. sayang, terus tiba-tiba diputusin, sebenarnya yakinlah itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kamu dari orang yang salah. Kalau menurut aku gitu loh. Jadi gak usah terlalu membuang-buang gitu. Lanjut Mustika. Ya, seperti yang kita tahu, kita ini kan Indonesia ini kaya akan budaya. Dari SD udah diajarin sama Pancasila. Masih hafal kan Pancasila? 5 sila kita hafal nggak teman-teman? Kalau misalkan saya tanya nanti jadinya lama. Ya kan? Nah jadi diterapkanlah 5 sila itu di dalam kita untuk bermain ini smartphone ini, soalnya yang paling apa ya bilangnya semakin sorry. Udah bestie Paling- banget lah. Iya, paling bestie gitu. Paling Aduh. bestie handphone kita itu. Nah, selain handphone di sarana umum pun ada. Nah, Ada. Sarana digital di umum tuh ada. Betul. Ada yang tahu nggak apa? Apa itu? Ada yang tahu? Apa? kok bukan e-wallet? Nanti sabar e-wallet. Ada yang tahu nggak teman-teman? Di sarana umum ini ada sarana digital. Ada yang tahu nggak? Iklan berjalan masuk nggak Karana? Enggak. Apa? MRT tap. Masuk. Ya, Masuk. MRT tap, betul. Dan yang paling sering kita lihat itu adalah lampu merah. Oh, lampu, Lampu merah, itu merah. merupakan sarana. Iya, sarana digital karena dia memudahkan polisi untuk mengatur lalu lintas. Oh, Gitu. benar. Dan yang paling sering adalah masuk lagi ke transfer. Wih, ATM. M-banking. ATM itu sarana digital. Banyak banget di sekitar kita sekarang sarana digital yang memudahkan kita untuk yang memudahkan kita gitu untuk beraktivitas. Betul. Gitu. betul. Dan selain itu kita juga punya hak untuk mengakses. Ini masuk ke aman digital mungkin ya. Iya. Di sosial media ini beragam semuanya yang kayak Karana bilang itu tadi ada orang baik, ada orang jahat. Kayak kemarin tuh budaya digital ini dijelaskan sama teman aku, Safira Razak. Dia bilang itu ada namanya dating apps. Wih, ada yang main dating apps di sini? Ada Apa itu? dating apps. Ada. Nggak masa apa-apa nggak loh, tahu? nggak masalah loh itu. Apa Masa sih? nggak tahu? Itu apaan? Apa Apa nih? maksudnya? Apal tuh? Tinder. Ya, apalagi? Bumble. Bumble. Banyak banget tapi tolong kalian harus berhati-hati. Betul. Karena di sana itu banyak yang kayak foto postingannya
dengan yang aslinya. berbeda. Gitu, jadi harus hati-hati. Begitu, dia fotonya gini gitu ya. Hah? Di banyak pakai filter. Pakai apa? Filter. Terus pas kira ketemu beda gitu. Iya gitu. Dikecil-kecilin, ditirus-tirusin. Oh gitu. Nggak taunya aslinya enggak gitu. Dan yang lebih aware lagi itu kayak misalkan kita nih harus pintar banget dalam berdigital itu seperti misalkan ada artis yang lagi kasus atau Betul. apa. Sebaiknya kalian jangan terprovokasi sama hoax. Sama komen-komen, kan kita pasti kalau misalkan buka Instagram, contoh lah, Lambe Turah gitu. Pasti yang kita buka bukan lihat captionnya, tapi baca komen duluan. komennya, Gitu, betul. dan itu jangan terprovokasi gitu. Dan intinya sih jadikan sosial media ini ruang untuk berbudaya, tempat kita belajar, berkomunikasi, interaksi, dan nantinya anak-anak kita akan bertumbuh kembang dengan baik. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Mustika Kamal. Luar biasa penyampaiannya, padat sekali. Ya Memberikan kita walaupun informasi. nggak sejelas yang profesional ya. Iya, tapi seenggaknya berbagi. Siap. Gitu, karena pada poin-poin tadi juga banyak menggambarkan tentang ya teman-teman remaja ya khususnya ya. Iya, Yang banyak jangan, pasti sering mengakses tadi Ya, dating semuanya, apps hal-hal. atau mungkin sekarang kalau di Instagram itu kan lagi banyak apa namanya? Kayak online shop. Biasanya Oh yang iya, lebih aman live- itu live di online ya, live shop gitu iya, ya. live online. Tapi biasanya yang aman itu kan kita kalau belanja di E-commerce. e-commerce gitu. Nah, ada beberapa biasanya yang jualan di Instagram itu biasanya penipuan Oh, gitu. banyak Jadi hal-hal uang yang udah nanti, masuk, iya. barang nggak sampai. Iya, justru gitu, itu dan itu poin-poin harus penting ya, hati-hati ya. yang Jadi masih kalau misalkan lihat di Instagram, dipastikan dulu ini tokonya benar atau enggak gitu. Iya, khususnya yang udah verified ya bisa dipertanggungjawabkan. Oh iya gitu. Saya Wih. belum verified gimana nih? Saya juga belum. Maaf ya. Saya juga kemarin habis ngurus di kecamatan, baru aja keluar belum lama. Kayak ngurus Iya. kartu asuransi ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Mustika Kamal. Mana tepuk tangannya? Terima kasih karena tepuk tangan kalian itu mengapresiasi seseorang yang sudah memberikan kalian juga informasi. Karena pada hakikatnya manusia itu harus hidup berlingkungan. Betul. Harus saling menghargai antara satu dan sama lainnya. gitu. Siap. Kalau teori mah emang bagus. Mantap. Kadang-kadang mati di akhlak aja. Tapi lagi perbaikan ya, pelan-pelan Perbaikan, ya. nggak apa-apa ya. Oke, berikutnya kalau tadi sudah ada keamanan digital yang disampaikan oleh Karana Rayendra pastinya. Terus juga ada tentang digital budayanya semuanya oleh Mustika Kamal. Sekarang saatnya ini idola semuanya. Yang lo biasanya kita lihat dia main alat musik ya kan. Tapi sekarang dia akan memainkan kita dengan informasi-informasi terbaiknya. Siap. Karena digital juga selain keamanan dan budaya, yang penting adalah kemampuan kita untuk menggunakan digital. Nah, digital skill ini juga yang akhirnya banyak melahirkan orang yang berprofesi akhirnya jadi profesi yang tetap. Oke, langsung saja tepuk tangan yang meriah untuk Kevin Aprilio. Halo, selamat sore semua. Terima kasih sambutannya. Iya, Mas luar Vicky. biasa. Sama-sama. Senior kita semua nih. Amin, sama-sama Mas Kevin. Tadi keren banget juga ya apa paparan dari teman-teman saya ini. Oke, mungkin saya hanya memberi sharing informasi yang berdasarkan angle saya teman-teman mengenai digital skill. Saya tentunya masih banyak belajar, pasti teman-teman di sini juga banyak yang pinter-pinter, banyak yang mungkin udah bisnisnya jalan lewat digital skillnya. Nah, jadi saya di sini juga mau memaparkan bahwa dunia digital itu tidak hanya berkisaran di dunia sosmed aja teman-teman ya. Jadi digital skill itu kalau di culture aku, di tempat saya benar-benar dibesarkan, jadi skill yang saya tempuh, yang saya pelajari di digital itu ada 3. Ya sosmed itu udah pasti ya. Mungkin teman-teman di sini semuanya juga pasti sosmednya keren-keren, ada yang feeds-nya gimana, ada yang buat apa, macam-macam ya tergantung branding masing-masing. Cuman mungkin saya nggak fokus di situ ya. Kedua, saya belajar, kalau di digital skill yang kedua, saya belajar menggunakan software rekaman. Tentunya itu menjadi modal utama saya buat bekerja di industri saya yang sekarang. Karena kan walaupun saya pemain piano, tapi saya yang bikin lagu juga, saya harus ngerti namanya, istilahnya ada equalizer, ada aransemen, apa. Jadi
untuk memimpin sebuah band itu kan kita harus mengerti apa namanya konsep apa namanya instrumen ngegambarnya tuh gimana supaya beda dari yang lain dan lain-lain itu kita harus punya skill dari situ juga dan itu sebenarnya tidak sulit dipelajari kalau teman-teman di sini ada yang pengen fokus bermusik softwarenya macam-macam ya ada Cubase, ada Pro Tools, ada dan lain-lain, ada Nuendo dan lain-lain. Nah tapi itu menjadi model utama juga untuk di musik ini. Nah ketiga terus terang kalau di dunia digital saya fokus di dunia trading juga. Nah trading pun juga luas teman-teman ya. Saya yakin di sini teman-teman ada yang main cryptocurrency, ada yang main mining, bukan main sih sebenarnya udah pekerjaannya itu. Terus ada yang forex juga, ada yang saham. Nah kalau saya fokusnya mungkin di forex gitu. Jadi pernah gagal juga dulu, bukan terus cuan gitu enggak ya, pernah gagal juga. Tapi akhirnya banyak belajar hingga akhirnya sekarang memiliki kestabilan lah di situ ya. Jadi sebenarnya digital skill itu macam-macam teman-teman ya. Ada online shop juga segala macam. Saya pun juga sebenarnya mau sharing sedikit ada fenomena bahwa di Vieratel ini, saya sedikit cerita soal band saya bahwa selama sebelum pandemi saya terus terang sedikit kurang melek sama sosial media gitu ya. Jadi saya melihat oh sosmed ada-adaan aja gitu. Nah jadi pas pandemi itu kalau teman-teman lihat Instagramnya Vieratel itu mulai dirapihin. Jadi ibaratnya Instagramable banget lah foto-fotonya tuh. Jadi sebelumnya kita agak cuek tuh mas, benar-benar posisinya. Asal aja lah ya. Ngepost aja gitu. Nah sekarang tuh benar-benar perhatiin banget. Jadi ternyata itu sangat ngaruh ke brandingnya kita, branding positioning. Jadi sebuah band itu kan juga bisa di-treat seperti brand juga. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisnisnya musik juga, ada yang bisnisnya memang brand, apapun itu ya. Nah cuman dalam hal ini saya sharing itu ternyata ngaruh banget. Dan mungkin kalau di dunia sosmed, saya sama Widi, vokalis saya tuh memiliki peran yang sedikit berbeda ya. Kalau Widi mungkin bagian yang, dia tuh kan punya daya tarik yang buat orang lihat dia gitu. Nah kalau saya mungkin bagian dapur aja gitu. Nah akhirnya dia viral-viralin di TikTok, nah itu juga ternyata ngaruh ke job juga. Padahal kan kalau teman-teman perhatikan sebenarnya Vieratel itu belum mengeluarkan hal-hal yang baru banget gitu sebenarnya. Tapi malah alhamdulillah lebih kencang sekarang gitu. Nah jadi maksudnya bukan mau pamer atau apa enggak. Itu ternyata dari sosmed itu ada ngaruh sekali gitu. Kita bisa mengutilize sosmed jadi menjadi ladang uang tuh ternyata nggak cuman sesuatu yang langsung dampaknya. Tapi sesuatu yang kita pupuk pelan-pelan sehingga jadi sesuatu. Nah artinya juga nggak harus fits Instagramable banget atau gimana ya. Mungkin setiap orang punya gayanya masing-masing tapi yang jelas kalau bisa punya konsep gitu. Itu kalau mau di-utilize gitu. Jadi itu sih yang saya pelajari dari dunia sosmed ini betapa benar-benar sosmed tuh bisa berdampak positif buat kita semua gitu. Terus kalau satu lagi tambahan terakhir, buat teman-teman kalau di sosmed juga ini eranya kolaborasi ya teman-teman ya. Kayak saya belajar juga dari Mas Vicky. Belajar apa Kak Epi? Beliau sebenarnya kalau ngambil TV aja, nge-host aja dia udah sultan banget gitu. Tapi Amin, dia juga alhamdulillah. berkolaborasi, bikin gimmick. Misalkan kemarin tinju sama Aldi Taher, pada lihat ya pasti. Kok ketawa, menang loh. Yeah. Terus ada sama Aska kemarin, terus ada macam-macam gimmicknya dia. Cuman sebenarnya di balik gimmick yang dia buat, saya tahu orang seperti beliau tuh banyak pemikiran gitu. Jadi itu tuh nggak ngasal keluar aja gitu. Itu benar-benar ada strategi bisnis di balik itu gitu. Jadi sebelum kita ngejudge orang-orang yang mungkin punya sensasi yang unik-unik, itu kadang-kadang kita harus pikir juga, oh ini pasti dia ada strategi sesuatu gitu. Tapi beda-beda, sekali lagi orangnya. Ada yang mau berani kayak Mas Vicky nih, ibaratnya mentalnya tuh udah, wah saya nggak bisa kayak beliau. Tapi ada juga yang soft tapi itu pilihan masing-masing. Artinya tapi beliau saya lihat berkolaborasi dengan cross artist. Kemarin dia juga ngurus IO Gladiator, itu dia alhamdulillah punya relasi sama artis-artis banyak. Di sini saya lihat, wah padahal kan bisa aja nge-host aja, tapi ternyata beliau juga punya relationship bagus dengan artis-artis. Di sini saya juga belajar sama beliau. Jadi sama-sama lah. jadi memang sosial media sangat dia utilize sekali dan tentunya teman-teman saya yang di sini juga. Nah mungkin itu aja dari saya. Siap. Terima kasih banyak, semoga sukses makin kaya semuanya, amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, tepuk tangan dong semuanya. Untuk Mas Kevin Aprilio, luar biasa. Sudah memberikan banyak karya-karya hebatnya juga dalam bermusik ya.
menjadikan juga contoh suami teladan juga luar biasa. Pernah juga menghadapi permasalahan tapi keluar dalam permasalahan. Karena dia yakin Tuhan di saat memberikan ujian pasti kita adalah manusia pilihan yang dipercaya untuk melewati ujian itu. Luar biasa Mas Kevin. Sebenarnya kalau aku tadi banyak ngobrol ya kayak di televisi ataupun berkarir. Aku rela sih untuk menjadi badut yang ditertawakan orang lain. Tapi satu sisi aku harus menjadi imam yang baik untuk anak-anak aku semuanya. Jadi kita nggak ada masalah apapun. Karena kita bilang kan, kita nggak bisa mencegah opini untuk orang berpikir terhadap kita. Tapi seenggaknya, walaupun orang banyak tahu tentang keburukan kita, hanya Allah yang tahu tentang kebaikan kita. Mantap. Semoga ini bisa menjadi juga ya suatu hal yang bisa saling belajar. Oke? Siap. Nah sekarang kita saatnya membagi-bagikan hadiah. Tadi nih yang di depan udah, e-wallet mana e-wallet ini Bu, saatnya ya. Bagi-bagi hadiah untuk 10 orang. Wow. Masing-masing dapat 100,000. Dollar. Ya, enggak, 100.000 rupiah. Aduh, rupiah. Maaf ya Kak, terus siapa yang nambahin ya. Dapat 100.000, nah ini buat kalian semuanya khususnya nih, nanti akan dipilih ya. Nanti kalau misalkan aku udah sebutkan pertanyaannya, coba acungkan aja tangannya siapapun dari sana, ya belum tangannya ya. Iya, tangannya udah diacungin duluan. Sampai sana juga nanti ada tim yang akan datang, yang pasti akan memberikan pengeras suara. Kemudian nanti sebagai pemenangnya pun akan didata nantinya langsung kepada kru. Nanti juga ada di sana ada tempat untuk literasi digital yang akan bisa langsung kalian ambil hadiahnya langsung hari ini juga. Lumayan buat nanti malam ya kan? Iya. Ada 100.000 e-wallet langsung bisa belanja-belanjain. Boleh selfie sama Mas Vicky nggak? Kenapa? Selfie sama Mas Vicky nggak? Boleh, Boleh anytime ya? Pak. Apa? Kita kalau dimintain foto berusaha semasa kita bisa nggak apa-apa. Karena Betul. kita besar juga karena mereka kan. Betul. Jadi nggak apa-apa. Iya, oke. Sekarang kita kasih pertanyaan yang pertama. Kita dari yang gampang dulu ya Kak Kevin, Kak Mustika ya. Boleh, Semuanya siap, ya. siap. Oke, kita akan pertanyaan yang gampang dulu. Siap semuanya? Siap? Yang belakang duduk mulu itu ya. Lagi capek ya. Ngeri varises leher ya. Ngeri. Kaki maksudnya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang hafal dari masing-masing nama 3 orang narasumber hari ini? Siapa? Ntar lu sabar, belum selesai. Tim krunya mana? Timnya udah bisa di sana? Oke. Siapa yang pertama? Nama kamu siapa? Enggak ada mic-nya kah? Boleh pinjem mic-nya di sini aja nggak apa-apa. Maaf, ada Karana yang pinjemin. Ya. Ya. Cie, Mas Vicky. Apa? Mas, Yes, hadir. mau mimpin demo di mana ini? Oh. Oke, sebutin dulu namanya siapa? Aku Puri. Siapa? Puri. Nama panjangnya? Panjang banget. Puri apa? Furkani Minastasya Gian. Puri? Furkani. Oh, belum Udah, panjang pokoknya tuh. inilah, pokoknya. Belum ada nama saya di belakang nama kamu ya. Jadi belum panjang. Oke, jadi jawab aja langsung. Ada 3 orang, siapa-siapa? Yang pertama Ya. Rana Rayendra, yang kedua Mustika Kamal, yang ketiga Kevin Aprilio. Iya, langsung saja. Dapat 100.000, gampang banget kan? Ya, yang sebelah sini ya sekarang ya. Siap ya? Yang sebelah sini, sampai sana juga deh, harus adil tuh. Yang di belakang sana. Ya. Belakang juga ya. Aku bagaimana cara lompat ya? Yang samping juga nanti ada timnya deh nyampein. Oke, pertanyaan berikutnya. Kayaknya sekarang pertanyaan berikutnya saya kasih dari Karana deh. Mau kasih pertanyaan apa buat mereka? Iya ya. Oke. Pertanyaannya dari saya. Sebutkan 2 aplikasi meeting online. Iya. Ayo, Waduh. 2 aplikasi meeting Kak, online. daripada pertanyaan tadi, banyakan ini. Namanya. Ayo. Oke, siapa? Siapa? Ya. Enggak, coba kan Mas udah di Vicky. sini. Sekarang kita geser ke Coba. sini dulu, baru ke tengah. Yang sebelah sana dulu coba ya. Kita geser yang sebelah ke sana. Siapa? Yang mana? Ya, boleh yang mana? Itu? Iya, boleh. Ya. Yang sini dulu ya, ntar baru di situ ya.
Sini dulu ya. Oke, kamu. Oke, bisa minta mana tadi pengerasnya? Ya. Ya. Siapa namanya, Dek? Nadia. Namanya Nadia. Oke, tadi udah disebutin pertanyaan dari Kak kira-kira sudah tahu jawabannya apa? Zoom meeting sama Google Meet. Apa? Zoom meeting sama Google Meet. Karena bagaimana? Betul, 100. Betul, dapat 100.000 rupiah. Silakan didata, Kak. Kita bahas dulu, Kak. Ya. Biar ada pertanyaan yang tahu, tapi nggak banyak juga kan yang belum tahu. Betul. Semoga bisa jadi informasi. Ya. Itu untuk 2 aplikasi yang memang dipakai juga pada saat pandemik ya. Banyak ya kemarin ya. Silakan, Betul. Kak. Karena 2 tahun ini kita dipaksa dalam tanda kutip hidup di dunia digital. Dari sekolah, dari kerja, bahkan konser online ada ya, Mas Kevin ya. Sebelumnya Di Jawa ada. Mustika ya. Jadi semuanya kita rubah ke platform digital. Dan Zoom dan juga Google Meet itu memang 2 aplikasi yang common, yang sering banget kita gunakan karena mudah. Sebenarnya sih ada lagi yang lain ya, cuman 2 aplikasi itu yang paling sering dan paling mudah. Jadi kalau sekarang kita memang sudah kembali ke normal biasa, tapi 2 aplikasi itu masih belum bisa kita tinggalkan karena lebih efisien. Daripada kita meeting macet-macetan, lebih baik kita meeting di Zoom aja. Toh intinya talking point-nya sama dan bisa disampaikan. Jadi 2 hal itu harus kita kuasai, harus cakap secara digital, karena kita nggak ada yang tahu 5 tahun lagi kita akan seperti apa eranya. Jadi kita harus lebih pintar lagi. Itu sih kalau dari saya. Iya, tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa, tadi ada 2 hal yang juga yang bisa kita nanti jadikan sebagai ya sarana dan sarana juga ya. Karena Betul. bisa jadi sesuatu yang berguna juga kalau situasi-situasinya yang harus menggunakan itu. Dan juga kita tidak bisa ketemu langsung juga walaupun berkejauhan tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Karana. Thank Oke, you. berikutnya sudah siap sekarang pertanyaan ketiga. Sekarang kira-kira dari tengah ya. Tadi kan udah sini. Terus ya nanti di sana. Habis ini ke sini dulu. Ya, nanti ke sana, ke belakang sama Ujung. yang dekat pos. Terakhir yang di Pos. gedung atas, Mas Pos, Vicky. ya yang kuning itu udah. Ya Pak, sabar Pak. Ya. Bapak jaga aja dulu ya. Ntar saya tanya ya. Sabar. Oke, sekarang dari yang tengah dulu ya. Oke, pertanyaannya dari Kak Kevin Aprilio. Silakan Kak Kevin. Oke, pertanyaannya sebutkan 3 aplikasi streaming musik. 3 aplikasi streaming musik. Gampang ya. banget. Sabar. Coba acung tangan dulu. Mana yang mau jawab? Dapat 100.000. Ya, dari tengah dulu ya. Ntar ke belakang ya. Tapi, yang mana? Tapi, yang ini dulu deh, Mbak. Soalnya aku lihat, sini dulu deh. Gantian ya. Ntar ke belakang. Mas, ini dulu. Soalnya aku lihat, dia tuh dari tadi merhatikan. Aku ngapresiasi bagi orang-orang yang telah merhatikan juga perjalanan acaranya. Ini Dede yang pakai kacamata ini. Si Suka namanya, siapa? Bukan. Si Suka ya, Dek. Siapa, Dek? Namanya, Dek? Ya. Ya, kamu. Ya. Kamu mau jawab? Iya. Namanya siapa, Dek? Hah? Ya. Ayo ngomong deh ya. Nggak apa-apa. Ayo. Siapa namanya? Bukan Selin Evangelista kan? Selin, namanya Selin. Ya apa jawabannya tadi? Sekali lagi biar Kak dengar. Jux, Spotify sama YouTube. Sama YouTube. Juk, Spotify, YouTube. Ju, Spotify, YouTube. Spotify, YouTube Music. and YouTube. YouTube Music. Bener? Bisa. Bener Kak? Bener bisa. Bener kita bener kan? Bisa, ya bener. Kita kasih hadiah? Kasih. Langsung 100.000 buat kamu. Nah, abis ini baru yang belakang. Yang belakang siap-siap udah gini-gini dulu ya. Jadi biar kelihatan. Oke, Kak, Kevin kasih penjelasan sedikit tentang 3 aplikasi itu. Walaupun banyak hal yang lain kita tersebutin. Iya. Menurut Kak Kevin dengan adanya aplikasi musik itu kan beda industri. Karena pada seorang pemusik itu dulu lewat fisik dia mendistribusikan karyanya. Iya. Pasti sekarang berbeda dengan adanya ya platform musik itu pasti tentunya menghambat ataupun kurang juga ya pemasukan untuk ya jual fisik kita atau kepingan yang pasti. Iya. Nah itu bagaimana sisi industri dalam berbisnisnya Kak Kevin? Silakan Iya. Kevin. Jadi di sini buat teman-teman yang musisi juga yang pengen ngupload
pribadi atau dengan agregator, dengan label itu semuanya bisa. Tapi memang streaming platform itu tetap menjadi mata pencarian utama musisi juga yang kedua setelah off air kalau zaman sekarang ya. Mungkin kalau sebenarnya nilainya nggak begitu sebesar zaman CD atau RBT atau kaset, tapi sebenarnya not bad juga untuk menjadi suatu apa ya, karena itu lebih simple sih sebenarnya, jadi bisa di track terus gitu. Nah tinggal cara uploadnya, ada yang teman-teman bisa upload sendiri atau lewat agregator atau enggak lewat label. Jadi tinggal dipilih aja mau yang mana, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebetulan Kak Kevin aku punya Band juga kan? punya agregator sendiri. Wah. Jadi aku nge-publish sendiri. Wah Untuk keren. Bisa ya. Nah, contoh nih, jadi nggak harus label juga kayak Cisco ini juga upload sendiri. Ya, alhamdulillah ya. Jadi bisa juga menjadi sarana Jadi ya. kontrolnya bisa lihat sendiri playnya berapa. Oh Yes. berarti harus gimana nih supaya di play lebih banyak. Jadi ada plusnya juga kok zaman sekarang. Ya, yang pasti perkembangan teknologi juga pasti memberikan yang terbaik buat kita semuanya ya. Wah, tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, Kak Kamal siap-siap akan memberikan pertanyaan apa kira-kira? Ini pertanyaan keberapa? Ke berapa nih sekarang? Keempat. Keempat, oke. Keempat. Nah, Keluar empat, ya, keluar dari tema kita ya. Satu Tapi- udah, dua udah, tiga udah. Sekarang yang mana nih? Belakang ya. Abis ini ke sana Belakang ya. boleh nggak? Abis ini aku yang ke situ, janji. Ini dulu, ntar terakhir yang Iya, di sana iya. ya. Oh Oke. terakhir. Iya. Oke, langsung pertanyaannya Ya, Kak. aku keluar dari literasi digital, tapi masih tetap di festival lagu-laguan. Lagu pertama Viera tadi apa? Judulnya? Ojo banding, kayak. Yang mana, ayo? Bukan Oke, Lost Doll. ntar dulu cari dulu yang mana di sana. Yang mana? Ya, ini, ya boleh kasih. Siapa namanya Mas? Romi. Tony. Tommy. Oh Tommy. Iya. Tommy ya, Mas Tommy. Kira-kira lagu pertama tadi ya. Lagu yang pertama dibawakan Viera. oleh Viera. Judulnya apa? Apa? Seandainya dan perih. dan perih. Seandainya dan perih. Betul. Coba nyanyi bagaimana rapnya? Ayo coba. Ayo. Seandainya Iya, dan apa? Udah cukup ya. Saya shoot bentar dong, nggak lucu juga. Ya, enggak mau. Oke, lagi. Tunggu, Nyanyi. saya mau shoot. Oke, janji. Oke, langsung ya. Dapat 100.000 rupiah. Bagaimana Kevin suaranya? Keren. Kalau nggak ada Widi bisa nggak diajak collab kira-kira? Pakai auto tune bisa lah di. Oh, tujuh. Oke, karena siap-siap ya memberikan pertanyaan lagi. Siap. Mas Kevin bisa mau dibagi juga ke sana. Oke, berikutnya tadi sesuai janji kita ke sana ya. Oke, yuk kita bergeser dikit ke sini. Aku. Iya, boleh. Kita ke sini. Mana tim akunya? Oke, siap. Di sini ya. Apa? Halo. Wah, seru banget ya. Di sini rapat banget. Apa? Ya, pertanyaannya belum. Sabar ya. Air. Ya biar hujan kan. Oh, air minum. Oh. Fine itu ya. Tolong kasih air. Oke, pertanyaan ini dulu ya buat kamu. Wih, tatonya apa itu? Tato, waduh, tatonya Vicky Prasetyo berat. Karena, Yes. bagaimana di sana? Siap. Siap memberikan pertanyaan? Let's go. Oke, langsung karena apa pertanyaannya? Dengar ya, baik-baik Oke. ya. Sebutkan 3 aplikasi sosmed yang paling populer di Indonesia. 3 sosmed. Hayo. Silakan Kak Vicky. Hah? Ya sabar. Ayo, 3 aplikasi yang Yang mana ya? paling populer sosmed ya. Oh ini ada. Habis ini ke sini ya. Habis ini, sabar. Ya Allah, kok jadi diomelin sih. Oke, di sini dulu ya. Nama kamu siapa? Namanya dulu. Yang ini tenang dulu ya. Habis ini aku janji aku ke situ.
Ya. Ngapain Kak Vicky? Ini lagi mau ngelayanin dulu ini. Oh, baik. Mereka pada ini. Namanya siapa? Mani Kece Badai. Oh, karena bodinya bener-bener ya. Mami. Mami Kece Badai. Bodinya bener-bener kayak lobster. Oke, Instagram. Tadi udah tahu apa jawabannya? TikTok, Twitter. Hah? Instagram, TikTok, Twitter. Instagram, TikTok, Twitter. Sudah. Apa Oke, jawabannya? jawabannya betul. Betul. Langsung dapat 100.000 rupiah. Tim langsung kasih semuanya. Oke, karena kasih sedikit penjelasan singkat aja tentang ketiga aplikasi itu di dalam dunia digital untuk kita. Silakan Karana. Oke, betul. Jadi memang dari data terakhir dari tahun 2022, 3 yang teratas itu sebetulnya adalah yang pertama YouTube, yang kedua Instagram, dan yang ketiga itu Facebook. Tapi Twitter juga masuk di 10 besar, jadi it's okay, nggak apa-apa. Dan gunakanlah sosmed untuk memberikan informasi yang valid dan fakta, jangan sebarkan hoax, apalagi tulis komentar yang jahat. Itu sih dari saya. Begitu ya. Betul. Benar-benar dimanfaatkan untuk suatu hal yang baik. Betul. Jangan untuk ngebully ya. Iya, walaupun Dibully. boleh. Tinggal tergantung kita juga boleh menjaga hati kita untuk tidak sembarangan menggunakan. Iya sabar ya. Untuk menggunakan sosial media ya. Betul Mas Panggil Kiki. kayak Abang Bacai. Oke, berarti itu ya semuanya ya. Siap. Sudah siap. Kita masih punya berapa pertanyaan lagi tim? Masih ada lagi, oke. Sesuai janji aku di sini ya. Oke, sebelah sini ya. Iya. Om aja kayak Om Jin jadinya. Iya, sabar ya. Tenang dulu. Di belakang. Oh gini Mbak. Habis ini kita ke situ. Terus masih ada berapa sisa lagi ke sana. Yang tadi kita udah janji 2 udah habis kita berarti ya. Oke sekarang ke kalian dulu. Allahu Akbar. Iya sabar ini dulu ya. Mau apa? Rice cooker. Bukan, ini bukan secara komplek. Bukan parkir rumah. Oke, sekarang siap. Kak Kevin, berikan 1 pertanyaan lagi untuk adik-adik semua yang ada di sini. Dan mereka generasi yang bukan hanya sebagai penikmat kemerdekaan. Tapi saya yakin dia bisa menjawab pertanyaan dari Kak Kevin Aprilayo. Silakan Kak Kevin. Terserah Mas deh. Iya. Paling aplikasi TV streaming yang lagi populer 3 boleh sebutin. Berarti pertanyaannya sebutkan 3. Sebutkan 3 aplikasi TV streaming atau apa ya live streaming ya. Pokoknya sorry bukan live streaming, TV streaming di yang paling populer. Thank you. 3. Oke, siap? Udah jauh jawabannya? Siapa kira-kira? Oh udah ada? Udah ada? Oke, mana yang megang halo-haloan tadi tuh? Habis ini kan ke situ, ke belakang kan? Dibuin Mas. Sabar ya, jawab dulu ya. Ntar. Apa? Oh, nama Indah Sendiri. Nama Indah Sendiri. Nama apa? Indah Sundari. Ya, pertanyaannya apa? Hah? Disney Playhouse, terus video. WeTV. WinTV. Kak Kevin, apakah ada yang kurang atau benar? Disney Plus. Ya, apa tadi? Video dan WinTV. Ya, salah apa benar? Benar. Benar. Iya, berarti mendapatkan 100.000 rupiah. Mantap. Nah, Congrats. orang baru nih yang bagian ini nih. Yang agak rame-rame nih ya. Siap ya, semua ya. Ayo. Siap nggak? Siap. Mau minta apa sih sebenarnya? Air minum. Allahu Akbar, ini bukan acara hajatan. Saya aja kagak tahu air minumnya di mana ya. Sabar. Oke, kita kasih pertanyaannya siap. Kak Mustika Kamal berikan 1 pertanyaan pastinya untuk mereka. Dengarkan baik-baik semuanya. Ya. Setelah ini line up-nya siapa?
Jadi jawab semua. Pertanyaannya bisa ya, Ini Kak? pertanyaan titipan dari Karana. Enggak. Jadi Oke. Apa pertanyaannya kira-kira Kak? tema tadi Karana bawain tema literasi digital apa? Ya. Oke, yang nunjuk dulu. Siapa? Rizka. Ica, nama kamu Ica. Oke, apa jawaban Ica? Digital Digital safety. Atau bahasa Indonesianya apa? Keamanan. Iya, keamanan digital. Oke, digital safety atau keamanan digital bagaimana Karana? Betul ya. Oke. Minum. Bang. Minum bang. Ntar ya, kak, coba kasih minum kak. Oke, berikutnya lagi berarti 3 yang di mana aja kak? Hah? Di mana, di tengah sini? Boleh? Oke. Karana sekali kasih pertanyaan lagi Karana. Apa pertanyaannya Karana? Kita masih ada 2 lagi Karana pertanyaannya. Silakan Karana. Oke. Sebutkan salah satu fitur yang ada di Instagram. Mana tadi? Kamu? Ayo. Oke, iya kamu ayo. Apa? Mana nih? Halo-haloan tadi mana ya? Mana ya? Siap. Yang belum kebagian ntar aku kasih ini sweater aku aja ya. Ya. Mau nggak? Bener, aku kasih sweater aku deh. Apa? Siapa namanya? PMI. PMI. Iya. Namanya PMI. Iya. Masya Allah, bagus ya. Jawabannya fiturnya kan ada Instastory, ada posting, ada reel. Ada yang Story, ada posting, ada reels. Apa? Real sekali. Ya. Reels. Riles. Betul apa kagak Karana? Oke, jawabannya betul. Betul. Udah genap semuanya. Kakak bisa berdiri semuanya. Oke. Alhamdulillah kita semuanya. Tepuk tangannya semangat untuk semuanya. Wah udah siap di belakang tuh. Ada band-band line up juga semuanya. Kak. Yang pasti alhamdulillah ya. Acara kita selesaikan dengan baik. Saatnya kita untuk melek digital pastinya bersama-sama. Ya kami juga akan mengadakan kegiatan aktivasi sosialisasi pada tenda literasi digital yang ada di sana tepatnya di sebelah kanan panggung. Dan tentunya kami siapkan hadiah menarik juga untuk para peserta yang sudah berpartisipasi tadi apalagi yang menjawab. Kita dalam rangka mengingatkan semua para generasi bangsa menyelamatkan digital untuk kita bisa menggunakan dengan lebih baik dan juga bisa menjadikan sebuah hal positif untuk semuanya. Coach silakan, coach singkat dari seorang Rana. Oke, intinya jangan bosan belajar, harus lebih pintar dari teknologi karena teknologi akan ada di samping kita sampai terus ke depannya. Terima kasih. Katika, apa quote-nya? Harus lebih pintar dalam bermedia sosial. Iya, media sosial. Kak Kevin? Apa ya? Ya. Ada ini deh. Quote-nya? When there's a will, there's a way. Jika kita Ya. ada kemauan, pasti kita bisa. Wow, very well. Dan kalau saya, janganlah kalian berdiri di depanku, karena kalian bukan menjadi pemimpinku. Dan jangan juga kalian berdiri di belakangku, karena kalian juga bukan pengikutku. Tapi berdirilah di sisi dan di sebelahku, karena kita semuanya Indonesia adalah saudara. Terima kasih. Gak ada lawan. Festival Lagu-Laguan, sampai ketemu. Saya Vicky Prasetyo. Saya Rana Rayendra. Saya Mustika Kamal. Saya Kevin Aprilio. Sampai kegiatan berikut lagi bersama pengikat dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Iya, sesaat Terima lagi. kasih. Selamat ajan maghrib untuk mendapat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,
cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.